Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan. Pada hari ini kita juga masih mendengar firman Tuhan yang kita ambil dari seri cross check. Dan hari ini sharing saya beri judul yaitu apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya dan saudara. Satu berita kemarin di Kompas TV, di Cina ada seorang ibu yang begitu berkorban untuk anaknya bisa sekolah dengan baik, sampai dia membangun jembatan di depan sekolah anaknya itu dan menghabiskan uang sebanyak 2,2 miliar. Tujuannya adalah supaya anaknya itu bisa aman pergi ke sekolah, karena di depan sekolah itu ada jalan besar, selalu macet, dan juga selalu tergenang air, sehingga kalau pulang ke rumah sepatunya selalu basah gitu ya. Dan akhirnya dengan mengeluarkan uang pribadi, berkorban, dia menghabiskan 2,2 miliar untuk anaknya bisa mencapai cita-citanya, bisa menggapai apa yang menjadi pengharapannya. Sama seperti ibu ini, saudara, dia punya keinginan yang begitu besar buat anaknya. Demikian pun juga Tuhan rela berkorban begitu besar, bahkan nyawanya sendiri bagi saya dan saudara, karena Tuhan memiliki kerinduan dan keinginan yang begitu besar juga sejak kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita tidak hanya menjadi pengikut, tetapi pengikut yang dimana pencipta kita atau Allah yang kita ikuti memiliki keinginan yang besar untuk hidup saya dan saudara. Nah, apa yang menjadi kerinduan atau keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita menyimak firman Tuhan di Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan di Matius 20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi hidup saya, siapapun kita, pada hari ini, mari kita kembali meng-cross-check sekaligus menyingkirkan dua hal ini yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 28 tadi.
Jadi kita perlu meng-cross-check kembali hidup kita, perlu menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kita di dalam mengikuti Tuhan, sehingga keinginan Tuhan atas hidup saya dan saudara, kerinduan Tuhan atas hidup kita terlaksana di dunia ini. Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah kita harus tahu untuk apa saya dan saudara mengikuti Yesus. Di ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anak itu kepada Yesus. Jadi kedatangan daripada ibu anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, yaitu mereka meminta kepada ibunya untuk melobi kepada Yesus, karena ibunya tahu bahwa pemilik daripada kerajaan surga adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat secara hubungan atau relasi, Yakobus dan Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Berada di ring 1. Termasuk Petrus. 3 murid yang paling dekat. Tetapi di sisi lain juga dalam relasi keluarga, Yakobus, perempuan atau ibu daripada Yakobus dan Yohanes ini adalah Salome namanya, adalah saudara perempuan daripada Maria ibu Yesus. Artinya tante dari Yesus. Jadi tante datang meminta kepada ponaannya untuk didudukan pada suatu hari di kerajaan surga anak-anaknya ini, yaitu Yakobus dan Yohanes. Itu menarik, saudara. Jadi permintaan yang sangat-sangat luar biasa yang tersembunyi daripada 10 rasul yang lainnya. Jadi permintaan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh pemerintahan kerajaan Roma yang berkuasa di Israel pada waktu itu. Jadi Yohanes dan Yakobus melihat bagaimana Roma sangat berkuasa, bagaimana Roma menjajah bangsa Israel, dan begitu berkuasanya, terkemukanya, maka mereka juga punya ambisi, punya keinginan dan kerinduan untuk memiliki kuasa tersebut. Jadi dengan duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus, mereka menganggap bahwa mereka akan terkemuka, mereka akan terpandang, dan mereka akan dihormati. Dan ya di sini kita belajar mengenai nilai diri seseorang. Jadi Yakobus dan Yohanes mengizinkan ibu mereka menentukan nilai dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh mendengar pendapat orang lain, tetapi kita tidak boleh mengizinkan orang lain menaruh nilai yang tidak baik di dalam hidup saya dan saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita merasa bernilai, merasa berharga, merasa terhormat. Jadi Yakobus dan Yohanes ini memakai hubungan secara dekat dengan Yesus supaya mereka dapat mendapatkan kedudukan yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Makanya di ayat yang ke-22 berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Jadi kata kamu tidak tahu ini berbicara mengenai ada satu kata, yaitu tahu, yang hanya dipakai untuk pribadi Yesus sebenarnya. Dan ini berarti bahwa kamu tidak tahu apa-apa mengenai hidupmu. Kamu hanya ikut aku saja. Kamu tidak perlu tahu karena pribadi yang paling tahu tentang dirimu adalah aku, kata Yesus. Itu artinya, jadi aku paling tahu apa yang kamu lakukan. Kenapa kamu mengikut aku? Akulah yang paling tahu. Akulah yang memegang agenda dan rencana kehidupanmu.
Itu yang mau dikatakan oleh Yesus kepada kedua muridnya, termasuk ibunya Yakobus dan Yohanes ini. Jadi pertanyaannya bagi kita, coba kita cross check sekarang hidup kita. Apakah kita tahu untuk apa kita mengikuti Yesus selama ini? Apakah kita benar-benar tahu? Mungkin saja kita hanya ikut-ikutan. Atau kita punya agenda yang tersembunyi seperti Yakobus dan Yohanes ini. Mereka punya agenda yang tersembunyi di dalam mengikuti Yesus. Selama ini mereka ikut Yesus, sebenarnya mereka pengen supaya mereka jadi termasyur. Pengen supaya mereka jadi orang yang terkemuka, melebihi 10 rasul yang lainnya. Nah, di dalam hidup saya dan saudara, mungkin kita berpikir seperti itu. Nah, makanya tadi saya katakan, untuk apa saya mengikuti Yesus, kita perlu cross-check lagi. Sehingga kita bisa menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus. Sehingga kita mengikuti Yesus dengan benar dan baik. Ya mungkin saja kita punya agenda-agenda yang tersembunyi juga. Kita mau mengikuti Yesus supaya bisnis saya lancar-lancar saja. Supaya keuangan saya lancar semuanya. Supaya saya tidak pernah mengalami sakit apapun. Supaya saya doa-doa saya bisa terjawab semuanya. Supaya kehidupan saya mengalami hoki terus. Itu bisa saja. Tetapi itu tidak salah kita mengharapkan hal-hal seperti itu. Itu wajar. Dan Tuhan berkata bahwa Dia datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi kalau motivasi kita mengikuti Tuhan adalah itu bukan yang diinginkan Tuhan. Makanya Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Matius pasal 4 ayat 19, waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan tujuan hidup, yaitu, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Seiring berjalannya waktu, karena berkat, karena melihat posisi itu sangat menarik bagi mereka, melihat berkat itu sangat menarik bagi mereka dibandingkan tujuan Yesus atas hidup mereka, maka sampai di ayat yang ke-20 ini, mulai tersingkir Matius 4 ayat 19 menjadi panggilan pertama daripada Yesus bagi murid-muridnya. Jadi mereka mulai tersingkir itu. Jadi akhirnya mereka meminta, Tuhan tolong dudukan aku nanti di dalam kerajaan-Mu. Nah itu yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Mungkin ada yang sudah mengikuti Yesus 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin sudah baru mengikuti Yesus 1 bulan yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, bahkan 1 hari yang lalu. Kita perlu mengecek dan meng-cross-check lagi. Kenapa saya dan saudara mengikuti Yesus. Sehingga kita benar-benar hidup dalam tujuan yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara selama kita hidup di dunia ini. Hal yang kedua yang perlu kita cross-check adalah, yaitu apa yang saya lakukan dengan skill atau talenta atau kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada saya. Jadi apa yang Tuhan atau apa yang saya harus lakukan terhadap skill yang Tuhan telah berikan atau tempatkan di dalam diri saya dan kita masing-masing. Ayat yang ke-22 di situ dikatakan, dapatkah kamu meminum? Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Jadi mereka berkata dalam bahasa Inggrisnya itu, we are able. Kami punya skill, kami punya kesanggupan, kami punya kemampuan di dalam mengikuti Engkau. Itulah yang mereka sodorkan, yang mereka katakan kepada Yesus. Memang waktu respon daripada Yakobus ya dan Yohanes ini sangat baik di sisi lainnya ya. Karena mereka benar-benar meminum cawan daripada Yesus. Cawan itu berbicara mengenai penderitaan atau suffering. Dan kalau kita baca sejarah, saudara, kalau kita baca history, jadi
Yakobus adalah murid Yesus yang dipenggal pertama kali kepalanya oleh, jadi murid Yesus yang martir itu pertama kali adalah Yakobus, dipenggal oleh Herodes Agripa I, kalau nggak salah ya. Jadi itulah yang memenggal kepalanya, itu mengalami suffering atau penderitaan. Dan yang kedua adalah Yohanes, dia sebelum dibuang ke Pulau Patmos, dia digoreng dulu di minyak panas. Jadi mereka benar-benar meminum cawan yang Yesus minum pada waktu itu. Tapi di sisi lain kita melihat juga seolah-olah pertanyaan atau jawaban ini mereka menentang Yesus. Jadi kami dapat, jadi menentang Yesus atau menentang Tuhan dalam tanda kutip. Kami bisa, kami mampu dengan kemampuan kami. Dan akhirnya membuat 10 murid Yesus ini menjadi marah kepada mereka. Karena mereka menginginkan hal itu. Jadi kemarahan dari para 10 murid sebenarnya bukan karena mereka melarang, tetapi mereka juga pengen seperti yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka juga pengen duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan daripada Yesus. Jadi mereka juga punya ambisi untuk punya agenda yang tersembunyi daripada 10 murid ini. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini, saudara? Ya, yang pertama ya, mari kita memakai setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Jadi jangan gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk hal-hal yang mendatangkan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kita juga dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari kita menggunakan itu untuk membawa pujian, membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, skill apa yang kita punya pada hari ini? Ya, saudara punya, dan saya banyak talenta yang Tuhan sudah berikan. Ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa memasak-masak, ada yang bisa mereparasi sesuatu, memperbaiki sesuatu, ada yang bisa berjualan, berdagang dengan baik, punya skill bisnis yang baik, punya bersosial media dengan baik juga. Ada juga yang punya skill pandai berbicara. Dan pakailah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk dalam tanda kutip menentang Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes ini. Nah, skill apa yang bisa, nah apa yang saya maksud dengan menentang Tuhan dalam tanda kutip? Nah, ada orang yang punya skill musik, tetapi dia tidak mau melayani Tuhan, dia lebih banyak menggunakan skillnya itu untuk hal-hal yang duniawi gitu ya. Ya itu tidak salah, tetapi ya mari kita gunakan sesuai dengan kemampuan kita, apalagi kita orang yang sudah percaya kepada Kristus. Orang yang sudah menerima Yesus. Jadi gunakanlah skill kita, skill bermain musik mungkin, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada juga yang skillnya bisa bernyanyi. Ya, mari kita pakai skill itu untuk memuji Tuhan. Ya jangan memakainya untuk hal yang lain. Lebih banyak mau nyanyi untuk dunia daripada menyanyi bagi Tuhan. Gitu ya. Ada juga yang punya skill mencari uang, berbisnis. Ya pakailah uang saudara untuk memberkati orang lain. Pakailah uang saudara untuk memperlebar kerajaan surga, kerajaan Allah. Jangan dipakai untuk hal-hal yang merusak diri sendiri, bahkan juga merusak orang lain. Ada juga yang punya skill mengajar, berbicara. Itu anak guru-guru sekolah minggu itu butuh pengajar yang punya skill, pandai berbicara, pandai bercerita gitu ya. Ya jangan gunakan pandai berbicara kita untuk menggosipkan orang lain atau juga menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Yaitu adalah skill-skill yang akhirnya nanti menentang Tuhan. Bukan lagi memuliakan nama Tuhan. Ada juga orang yang punya skill ngumpulin orang gitu ya, bukan ngumpulin untuk mabuk-mabuk di situ dan lain sebagainya, tapi ngumpulin bisa sama seperti Sakeus ya. Waktu dia bertobat, dia kumpulin tax kolektornya atau pemungut-pemungut cukai. Lalu dia ajak Yesus dan Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Nah, itulah skill-skill yang kita atau peluang-peluang yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara dalam kita. Coba lagi kita cross check ya.
skill apa yang saya punya hari ini dan saya sudah pakai untuk apa. Ya, apakah skill yang saya miliki ini sudah benar-benar memberkati orang, memuliakan nama Tuhan, atau malah merusak diri sendiri, atau dalam tanda kutip tadi menentang Tuhan. Nah, setelah kita mempelajari dua hal ini dan kita meng-cross-check dua hal ini, untuk apa saya mengikuti Yesus dan juga mengenai kemampuan talenta yang Tuhan tempatkan, maka apa sih yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, saudara bisa baca di situ ayat 25 sampai 27, di situ dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras. Nah, ini berbicara mengenai bangsa Roma yang memerintah dengan tangan besi terhadap tanah yang dijajahnya atau orang yang dijajahnya pada waktu itu, termasuk orang Israel. Nah, ayat yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mereka kaget mendengar kalimat ini. Barang siapa hendak besar harus menjadi pelayan. Pelayan itu dalam bahasa aslinya itu adalah orang yang tunggu di depan meja dan melayani orang lain. Dan juga hendaklah kamu menjadi budak. Budak ya pada waktu itu adalah perdagangan budak terjadi, dan kita lihat bahwa dalam kamus orang Romawi dan orang Yunani kata melayani itu tidak ada sama sekali. Jadi mereka kaget, kok kita bisa disamakan dengan pelayan, kok kita bisa disamakan dengan budak. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu juga yang diminta oleh Yesus kepada saya dan saudara untuk menjadi atau melayani. Melayani seperti pelayan artinya hatinya tersedia untuk melayani siapa saja. Dan melayani seperti budak artinya memberikan diri tanpa meminta imbalan. Artinya hidupnya diserahkan 100% untuk Tuhan. Karena budak pada waktu itu tidak ada hak untuk dirinya sendiri. Melayani berarti memberikan sumbangsi apa yang harus kita berikan kepada orang lain dan untuk kerajaan Allah, bukan selalu menuntut hak kita kepada Tuhan. Itulah melayani. Dan yang luar biasanya konsep ini diterapkan di berbagai bidang di seluruh dunia. Meskipun pada waktu itu murid-muridnya menentang konsep ini menjadi pelayan atau melayani, tetapi ini diterapkan di seluruh dunia, baik di dalam keluarga, baik di dalam bernegara, baik di dalam berusaha dan di perusahaan. Saudara pasti kalau dalam keluarga, pasti seorang suami yang melayani dengan baik, bisa cuci piring, bisa nyapu rumah, itu adalah sesuatu hal orang yang sangat dihargai, dan anak-anak melihat panutan yang baik terhadap bapak mereka atau ibu mereka. Di dalam perusahaan juga, seorang bos yang melayani karyawannya, itu adalah orang bos yang akan dihargai dan akan dihormati. Dan dia tidak duduk di atas dan memerintah. Demikian pun juga hari ini di negara. Seorang presiden atau seorang bupati atau seorang gubernur yang selalu belusukan atau pergi ke rakyat-rakyat kecil, itu yang sangat dihargai. Bukan seorang kepala negara yang hanya duduk dan memerintah bawahannya. Nah, konsep ini sudah dibicarakan atau sudah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang diterapkan di segala bidang. Termasuk terutama di dalam pelayanan kita di gereja. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada jemaat yang hanya mau dilayani dan tidak mau melayani, yaitu ya saya ragukan apakah benar-benar dia mengikuti Yesus atau gimana itu ya. Jadi kita perlu cross check. Jadi firman Tuhan hari ini lebih kepada cross check atau mereview atau mengoreksi hidup saya dan saudara.
Di ayat yang ke-23 di situ dikatakan, saudara bisa lihat di ayat 23, Yesus berkata, mana ya? Ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku. Jadi di ayat yang terakhir itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi posisi duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Artinya bahwa saya dan saudara punya peluang dong untuk menempati posisi ini. Karena di situ dikatakan barang siapa, kepada siapa Bapakku telah menyediakan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menempati posisi ini di dalam kerajaan surga? Yaitu melayani seperti pelayan dan seperti budak. Jadi apapun pelayanan yang saudara lakukan pada hari ini di gereja, saudara bermain musik, saudara menyanyi, saudara mungkin set up, gulung-gulung kabel, bersih-bersih, apapun, atau melayani orang lain, memuridkan, jemput-jemput orang, memasak buat orang lain, dan memberkati orang lain. Semua itu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Matius 24 berkata, ketika kamu melihat saudaraku telanjang, kamu memberi pakaian, di penjara kamu mengunjungi, kamu melakukan orang yang terhina, kamu melakukan juga untuk aku. Yesus berkata seperti itu. Jadi apapun pelayanan, sekecil mau seperti Aser ya senyum-senyum kepada orang lain itu Tuhan menghargai semuanya itu, dan kita melakukannya itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Nah, harus berdiri di atas mimbar dan dilihat oleh banyak orang. Jadi pelayanan sekecil apapun, saudara mungkin yang sudah tidak bisa melayani, berdoa, bersafaat, menjadi pendoa syafaat itu pelayan yang luar biasa. Yang nggak bisa, yang sudah tidak bisa lagi untuk bergerak atau tidak bisa pergi lagi, ya mulut kita masih kita bisa pakai untuk berdoa bagi orang lain, bagi jemaat yang lain, bagi orang yang kita muridkan, bagi gembala kita, bagi gereja kita. Nah, apa sih alasan daripada kenapa kita harus melayani? Nah, Yesus menutupnya dengan ayat yang ke-28. Yesus menutupnya dengan ayat yang ke-28. Ya, bisa kita lihat bersama-sama. Sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di terjemahan sederhana Indonesia, itu ada terjemahan lain tahun 2014 berkata, kalian harus mengikuti teladanku. Karena aku anak manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai kurban, menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka. Itu terjemahan sederhana Indonesia. Nah, inilah alasan kenapa kita melayani, karena Yesus sendiri sudah menjadi bersama. Jadi dia berkata di situ anak manusia. Dia tidak berkata aku Tuhanmu datang mendak. Dia berkata anak manusia, artinya untuk mensejajarkan. Level kita sama. Level saya sebagai manusia sama. Itu maksudnya ya. Makanya dia tidak sebut aku Allahmu, aku Tuhanmu yang kau sembah, saya turun ke dunia. Dia berkata saya anak manusia. Menyadari bahwa kita artinya kita bisa melakukan pelayanan itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani. Dan dia berkata di ayat yang terakhir itu menjadi tebusan, memberikan nyawa bagi tebusan. Kata tebusan dalam bahasa Inggris adalah ransom. Ransom itu seperti king's ransom, yaitu tebusan yang dilakukan terhadap raja. Pada suatu hari Raja Richard yang dari Inggris, Richard I, ada di medan perang. Ketika dia mau pulang ke negaranya, dia dicegat oleh Raja Leopold V dari Prancis. Ini terjadi di Austria. Jadi pada waktu dia mau pulang ke Inggris, dia melewati Eropa, dan dia dicegat dan ditawan oleh Raja Leopold yang kelima. Dan dia meminta tebusan atau
uang tebusan kepada rakyat daripada Raja Richard ini. Dan ketika rakyatnya mendengar bahwa rajanya ditawan ada dalam bahaya, maka mereka mengumpulkan, jadi uang yang dia minta pada waktu itu adalah 150.000 marks atau sekitar 3 ton perak, atau kalau diuangkan dalam Indonesia sekarang mungkin sekitar 1,3 miliar. Sangat banyak sekali. Lalu rakyat daripada Raja Richard ini mengumpulkan banyak hal, dan bahkan bangsawan juga memberikan banyak hartanya, sampai beberapa bulan kemudian terkumpullah 150.000 marks itu. Lalu diberikan kepada Raja Leopold dan dibebaskanlah Raja Richard ini. Itulah kata ransom diambil dari sana, atau tebusan diambil dari sana. Nah, beberapa atau 2000 tahun sebelum itu ada seorang raja, atau sebelum Raja Richard ini ada seorang raja juga yang datang untuk membebaskan rakyatnya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kerajaan monarki atau dalam sistem kerajaan, ya, kalau raja berada dalam bahaya, maka rakyatlah yang berkorban mati-matian untuk membebaskan rakyat, untuk membebaskan rajanya. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan rakyatnya yang mati-matian tapi dialah yang harus mengorbankan dirinya, yang harus mati bagi saya dan saudara untuk menebus dan membebaskan kita dari setiap ikatan-ikatan dosa. Itulah sebabnya kenapa kita harus melayani. Itulah alasan kenapa kita harus melayani. Karena Yesus terlebih dahulu telah melayani kita, bahkan dengan nyawanya sendiri. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti melayani, bukan dilayani. Ada, saudara bisa lihat di situ, pelayanan bukanlah tentang bagaimana Anda dan saya dilayani, tetapi pelayanan adalah bagaimana Anda dan saya melayani. Sekali lagi, mengikut Yesus berarti melayani, bukan dilayani. Jadi pelayanan bukanlah tentang bagaimana Anda dan saya dilayani. Pelayanan adalah bagaimana Anda dan saya melayani. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan meng-cross-check kembali hidup kita, supaya kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan selama kita berada di dunia ini, di dalam melayani Tuhan dan melayani orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami terbatas memahami firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami satu fokus untuk melayani. Karena Yesus Kristus sudah memberikan teladan untuk melakukan pelayanan Tuhan. Melayani dunia ini yang sedang terhilang, yang mati karena dosa-dosa mereka. Engkau memberikan nyawamu untuk tebusan bagi banyak orang. Dan pelayanan ini sekarang kau percayakan kepada umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sebagai umat-Mu, kami tidak sibuk dengan hal-hal dunia ini. Kami tidak sibuk dan dalam tanda kutip menentang Tuhan. Tapi biarlah kami menggunakan setiap talenta, setiap berkat, setiap apapun yang ada dalam diri kami untuk melayani Engkau. Memperluas kerajaan Engkau di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat pada hari ini dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu.